Sebelumnya, mungkin kita hari ini akan belajar tentang SPSS ya teman-teman. Mungkin yang buat yang nggak berhalangan boleh kalau mau on cam, tapi kalau berat atau dan sebagainya juga nggak apa-apa off cam aja. Mungkin aku juga nanti di tengah izin off cam ya teman-teman karena lumayan berat ya nanti sambil buka SPSS-nya. Nah mungkin sebentar aku akan jelasin dulu tentang sedikit ya teman-teman tentang teorinya dulu aja. Cuman nggak akan banyak karena kemarin udah dibahas ya waktu ruang riset 2 tentang regresi. Mungkin aku sedikit mengenalkan aja tentang data-datanya. Mungkin aku izin buat share screen dulu ya. Ya, buat PPT-nya apa udah kelihatan teman-teman? Udah Mas. Oke, mungkin aku langsung aja. Oke, yang pertama kita bakal mengenal dulu ya teman-teman jenis-jenis data yang ada di penelitian kuantitatif ya. Sorry, skala dulu ternyata. Oke, yang pertama di sini itu ada yang namanya skala nominal, teman-teman. Kalau skala nominal sendiri itu sifatnya lebih berbentuk kategori, terus itu tidak ada tingkatan nih atau strata. Jadi angka itu di skala nominal itu sifatnya hanya sebagai label saja. Mungkin kayak jenis kelamin, jenis agama, jenis profesi pekerjaan, itu kan nggak ada angkanya ya teman-teman. Jadi lebih bentuknya kan kategori gitu. Jenis kelamin laki-laki, perempuan gitu kan. Profesi pekerjaan, dosen, karyawan swasta, PNS, dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah data yang termasuk ke dalam skala nominal. Terus selanjutnya itu adalah skala ordinal. Kalau skala ordinal sendiri itu datanya sifatnya lebih berbentuk kategori teman-teman. Jadi ada tingkatan atau stratanya. Misal nih kayak SD, SMP, SMA itu kan ada tingkatan ya teman-teman. Ada jenjangnya gitu kan. Terus skala Likert ini yang biasa digunain nih dalam penelitian kuantitatif itu akan juga ada tingkatannya ya. Sangat setuju, setuju, terus netral, terus tidak setuju, terus sangat tidak setuju. Itu juga kan ada tingkatannya gitu kan. Nah, terus skala interval itu ada IPK atau nilai gitu kan. Misalnya kayak di UB kan nilai di atas 80 itu masuk ke IPK-nya A ya nilainya. Terus 70 sampai 75 itu B, 75 sampai 80 itu B plus. Mungkin seperti itu kalau yang skala interval. Terus ada juga suhu kan. Suhu itu kan misal kayak Celcius nih kan ada rentangnya nih 0 sampai 100 derajat Celcius gitu. Jadi buat skala interval sendiri itu yang ada rentangnya ya teman-teman. Nah, terus terakhir itu ada skala rasio. Oke, kalau yang skala rasio sendiri itu lebih ke bagaimana data tersebut nantinya itu ada jarak nih di antara dua titik. Istilahnya kan namanya rasio ya, perbandingan. Jadi ada perbandingannya gitu. Contohnya kan bisa berat badan, tinggi badan, gaji, dan sebagainya. Oke, itu tentang skala. Mungkin selanjutnya kita masuk ke model-model statistik ya teman-teman. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Nah, kalau statistik deskriptif gampangnya buat mendeskripsikan gitu aja teman-teman. Buat mendeskripsikan, misal nih kalian kan nanti kalau penelitian kuanti kan biasanya minta nih data respondennya jenis kelamin atau usia. Nah, itu masuknya ke statistik deskriptif gitu. Karena kan kalian pengen tahu nih responden kalian tuh mayoritas cowok kah atau cewek kah, terus umurnya berapa gitu. Itu masuknya ke statistik deskriptif. Barulah nanti kalau kalian ngolah yang namanya item kuesioner dan sebagainya itu masuk ke statistik inferensialnya gitu. Nah, kalau statistik inferensial itu nantinya kita tujuannya untuk menarik kesimpulan atau membuat ramalan atau sebuah prediksi. Karena output akhirnya kan pasti kan menguji kan hipotesis, apakah hipotesisnya diterima ataupun hipotesisnya nggak diterima. Nah, ini aku tekankan lagi, kalau hipotesisnya tidak diterima, bukan berarti penelitian kalian gagal, teman-teman. Karena kan namanya penelitian kita kan cuma ada dua jawaban ya, hipotesis terjawab atau tidak terjawab. Kalau tidak terjawab ya nggak ada yang salah gitu. Karena kan emang berarti dua variabel ini tidak berhubungan gitu. Rasionalisasinya bisa kalian tambahkan
lewat penelitian terdahulu kalian di bagian interpretasi data nanti. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin langsung aja teman-teman. Nah, nanti kalau di statistik SPSS itu kita akan ada yang namanya uji korelasi ataupun uji regresi. Nah, inilah yang disebut namanya one tail dan juga two tail, teman-teman. Kalau uji korelasi berarti itu lebih ke two tail karena dia hanya ingin mengetahui hubungan antar variabel gitu. Misal nih, contoh kita punya variabel yang namanya kualitas layanan dengan minat beli gitu kan. Berarti kalau misalnya di hipotesisnya kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap minat beli, yaitu berarti dia masuknya ke two tail gitu, karena hanya ingin tahu nih ada pengaruh atau enggak. Barulah kalau misalnya lebih lanjut, adanya kualitas layanan, pengaruh kualitas layanan yang signifikan atau yang positif atau yang negatif terhadap minat beli, itu barulah masuknya ke one tail gitu. Karena selain dia ingin menguji pengaruh, dia juga pengen menunjukkan arah dan hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, yang one tail inilah yang biasanya masuk ke uji regresi, teman-teman. Uji regresi, jadi di sini uji regresi kita akan mengenal yang namanya variabel dependen maupun variabel independen gitu. Berbeda dengan yang uji korelasi tadi. Dan di uji regresi juga nantinya kita akan mengetahui nih berapa persen pengaruhnya atau estimasinya gitu. Kan namanya ramalan ya, berarti kan kita harus mengestimasi gitu kan lewat nantinya uji regresi ini. Nah, regresi sendiri itu ada dua, teman-teman. Regresi berganda dan juga regresi sederhana. Kalau regresi sederhana, simpelnya X ke Y, gitu aja. Cuman satu variabel X, satu variabel Y. Kalau regresi berganda, namanya berganda kan berarti variabelnya itu kan banyak ya. Mau X-nya 3, mau X-nya 4. Itu ya bisa masuknya ke regresi berganda. Jadi, kalau regresi linear sederhana, itu X ke Y aja. Kalau regresi linear berganda, itu bisa X1, X2, X3, ataupun dan seterusnya ya. Pokoknya lebih dari 2 variabel kalau untuk regresi linear berganda. Nah, ini persamaannya mungkin nanti biar lebih enak sekalian praktek juga ya, teman-teman. Rumusnya simpel sih, teman-teman. Kalau regresi linear sederhana, Y sama dengan A plus BX. Kalau regresi berganda, ya berarti nanti X-nya mengikuti jumlah si variabelnya gitu. Mungkin nanti supaya lebih enak kan ada contohnya ya, waktu sekalian kita praktek aja. Nah, ini syarat-syaratnya. Datanya harus distribusi normal, datanya harus linear, bebas gejala multikolinearitas, bebas gejala heteroskedastisitas. Nah, kalau misalnya datanya nggak normal dan sebagainya, mungkin langsung aja kayak yang dijelasin waktu ruang riset ya. Berarti model ini lebih cocok ke SEM ya, teman-teman. SEM atau uji regresi non-linear dan sebagainya. Oke, ini singkatnya teman-teman. Nanti teman-teman di uji regresi itu, mungkin sebelum ini ada yang namanya uji prasyarat dulu ya teman-teman. Itu ada validitas dan reliabilitas. Nanti bakal aku praktekin juga. Barulah masuk ke uji asumsi klasik. Jadi intinya sebelum kalian nguji regresinya nih pengaruh antara si variabel X ke Y, ya berarti kalian harus memenuhi dua syarat dulu. Uji prasyarat yaitu validitas dan reliabilitas, barulah si uji asumsi klasik ini. Nah, ini ada uji normalitas. Nah, ini untuk menguji kenormalan data, teman-teman. Nah, mungkin simpelnya kayak gini, aku izin gambarin ya. Mungkin ini ada dia. Biasanya kalau distribusi normal tuh kayak gini, teman-teman. Nah, sorry ya, ini nggak bisa aku gambarnya jelek. Mungkin gampangnya gini, ada lonceng. Kalau pinggirannya ada arsiran gitu, berarti itu data kalian berdistribusi normal. Mungkin kalau kalian di SMA pernah belajar ini apa sih, matematika minat ya, mungkin yang IPA ya terutama, atau mungkin di kuliah juga udah pernah belajar statistik ya, mungkin ada diagram kayak gitu, ada kurva ya, itu artinya data kalian distribusinya normal gitu, harus diarsir di pinggir-pinggirnya. Terus ada uji linearitas nantinya teman-teman buat menguji apakah variabel kalian ini memiliki hubungan yang linear atau tidak. Nah, terus ini ada satu perbedaan nih teman-teman. Kalau uji regresi sederhana, nah itu berarti kalian nggak pakai uji multikolinearitas. Tapi kalau regresi berganda, barulah kalian pakai uji multikolinearitas. Namanya juga kan multi ya teman-teman. Multi kan lebih dari satu, berarti itu buat ke regresi berganda.
Terus satu lagi ada uji heteroskedastisitas. Nah, kalau uji autokorelasi ini buat ke yang datanya bersifat sekunder, bukan data primer. Kalau data sekunder, misal nih nanti kalian ngambil data dari laporan keuangan dan sebagainya, itu masuknya data sekunder dan itu perlu diuji autokorelasinya. Kalau datanya primer kayak kuesioner dan sebagainya itu nggak perlu uji autokorelasi. Seperti itu. Nah, nanti juga misal sempat waktunya mungkin aku praktekin juga ya cara uji autokorelasi yang buat data sekunder. Nah, ini mungkin simpelnya kayak gini teman-teman ringkasannya. Mungkin nanti teman-teman bisa download juga ya PPT ini buat bahan belajarnya. Oke, nah ini langsung aja nih teman-teman. Sebenarnya di Kode Kuanti sendiri softwarenya itu banyak kan. Mau SPSS bisa, terus Smart PLS juga bisa. Mungkin kalau ada yang bisa pakai Excel juga nggak masalah. Cuman kalau buat regresi ya aku masih prefer sama yang namanya SPSS teman-teman. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin buat teorinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sambil nunggu kalian bisa nyiapin dulu nih Excel-nya yang kemarin udah aku kirim. Tolong dibuka yang bagian contoh data primer ya teman-teman. Sama sekaligus bisa dibuka SPSS-nya terlebih dahulu. Oke, aku izin off cam ya teman-teman karena mau buka SPSS dan cukup berat. Oke, nah dari teman-teman apa udah dibuka Excel sama SPSS-nya? Mungkin aku tunggu sampai 16.15 ya buat coding dan sebagainya. Ya, mungkin nanti misal kecepatan atau ada pertanyaan langsung dipotong aja ya teman-teman. Ini memang nanti agak banyak sih, maksudnya agak step-stepnya banyak. Jadi aku harap teman-teman bisa sambil praktek ya supaya nanti bisa waktu ngolah data itu lebih lancar. Dan kalau emang ketinggalan langsung dipotong aja ya, langsung unmute, langsung bilang aja Kak, aku ketinggalan supaya nanti aku bisa jelasin ulang. Oke, kita tunggu sampai 16.15 ya. Nah, ini karena udah jam 16.15, mungkin aku di sini punya model regresi berganda ya teman-teman. Sengaja aku jelasinnya langsung regresi berganda, karena kalau regresi sederhana kan sama aja ya teman-teman. Sebenarnya cuma nambah uji multikolinearitas. Jadi, mending aku sekalian jelasin yang regresi bergandanya aja. Nah, ini teman-teman modelnya simpel ya, Nathan. Kita punya dua variabel X, punya satu variabel Y. Variabel X-nya itu sanksi, variabel X2-nya itu pelayanan, dan variabel Y-nya itu sih kepatuhan. Nah, di sini kita mau menguji apakah sanksi dan pelayanan ini punya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, ini adalah data hasil kuesioner yang udah disebar ya, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini data tabulasinya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa dirapihin dulu sih kalau misalnya nanti kalian di Eureka atau kreator habis ngambil data ya mungkin bisa dirapihin dulu supaya lebih enak ya karena kalau di spreadsheet langsung kan harganya berantakan ya penting kalian transpose dulu ke Excel terus kalian rapihin dan jangan lupa di setiap variabel X-nya kalian sum terlebih dahulu ya supaya nanti ada totalnya karena ini buat nguji si validitasnya nanti. Oke, langsung kita masuk ke SPSS-nya teman-teman. Nah, di sini itu ada yang namanya data view dan juga variable view. Data view ini nantinya buat mengolah si jawaban responden kalian, teman-teman. Jadi ini buat outputnya, sedangkan inputnya itu kalian buka ke yang variable view. Nah, ini. Oke. Mungkin di sini aku pelan-pelan ya, teman-teman, karena kita udah mulai praktek.
Nah, ini kita akan masukkan datanya terlebih dahulu satu-satu ya, teman. Sebenarnya bisa aja kita pakai langsung cara import Excel-nya ke SPSS. Cuman aku jelasin dulu, terutama buat teman-teman yang Eureka ya, karena masih awal supaya lebih tahu dulu nih gimana caranya masukin data secara manual. Nah, di sini kita bakal bikin dulu nih teman-teman, apa aja sih yang nantinya bakal kita olah gitu di SPSS. Mungkin teman-teman di sini kan lihat ada usia, jenis kelamin, lalu item-item variabel sanksi, item variabel pelayanan, dan item variabel si kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini kita bikin dulu satu-satu ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukin usia. Nah, ini buat nanti nih supaya ada judulnya gitu. Kita mau ngasih usia gitu. Desimalnya kita nolkan aja. Di type-nya, ini karena ada tahunnya, kalau ada abjad, itu masukinnya yang string ya teman-teman. Pilih yang string ya. Barulah kalau full angka, kalian pilih yang numerik. Jadi sekarang karena usia itu ada tahunnya belakangnya, kita masukkan yang string dulu ya. Nah, di sini kita pilih yang measure-nya itu yang nominal. Selanjutnya, sama teman-teman yang jenis kelamin juga bisa kita masukin ya teman-teman. Nah, kalau di name-nya itu nggak bisa pakai spasi, mungkin bisa kalian singkat aja pakai JK atau jenis kelamin. Nah, kayak gini. Ini juga sama, kita pilihnya yang string ya teman-teman. Karena kan jenis kelaminnya abjad ya, laki-laki dan perempuan. Desimalnya juga 0, dan measure-nya juga nominal ya teman. Nah, sekarang kita bakal masuk ke yang item per kuesioner. Nah, kita masukin satu-satu ya teman-teman sesuai dengan jumlah item yang ada di Excel-nya tadi ya. Oke, ini kita masukin X1.1 di sini. Ini datanya type-nya numeric. Terus desimalnya kita nolkan ya teman-teman. Nah, terus nanti di value-nya jangan lupa kita masukin nih keterangannya teman-teman. Keterangan skala Likert-nya ya. Ini 1 berarti kan sangat tidak setuju ya. Nah, tidak setuju. Terus 2 tidak setuju. 3 ragu-ragu. 4 setuju. 5 sangat setuju. Nah, ini berarti artinya kalau udah masuk ke si kotak besar nih, nah berarti skala Likert kalian udah masuk ya. Nanti akan ada nilainya gitu. Sebenarnya skala Likertnya tergantung kalian pakai yang 4 atau 5 atau 7 dan sebagainya, itu tergantung penelitian kalian ya. Karena di sini pakai 5 ya aku praktekannya yang skala Likert 1 sampai 5. Nah, ini jangan lupa kita pilih yang scale ya teman-teman. Karena nantinya kita bakal mengukur nih, mengukur hubungannya dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan ke item-item berikutnya teman-teman. Singkatnya gini, kalian bisa klik nomornya yang 3 ini, lalu kalian Ctrl C. Nah, ini supaya di copy aja, supaya kalian nggak perlu masukin satu-satu lagi. Nah, kalian sesuaikan lah dengan jumlah si itemnya ya, ada berapa. Mungkin aku coba segini dulu. Nah, ini kan udah di copy paste ya, teman-teman. Nah, barulah di sini kita edit-edit nih. Ininya kita namain X1.2, X1.3, X1.4. Kita sesuaiin sama setiap item di variabel penelitian kalian. Ini X1.5. Yang total juga tetap dimasukin ya, teman-teman. X1 underscore total. Nah, mungkin boleh nih kalau mau dinamain di labelnya di total variabel sanksi supaya lebih mudah. Terus kita masuk X2, X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2 underscore total. Terus ada pelayanan. Terus kita masukin juga nih variabel Y-nya. Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5,
Y1 underscore total. Ini adalah kepatuhan. Oke, nah ini data kita sudah masuk semua ya teman-teman. Ini datanya udah masuk semua. Nah, coba kita beralih ke data view-nya. Nah, di sini kita bakal nge-copy nih teman-teman jawaban responden kalian ke bagian data view. Tapi mungkin sebelumnya aku mau nanya dulu nih. Waktu tadi kalian di variable view, apa ada yang bingung nggak cara bikin label dan sebagainya, teman? Mungkin kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya sebelum aku lanjut. Oke, nggak ada pertanyaan ya, berarti aman ya. Oke, aku Permisi Kak langsung. Andre. Ya, monggo. Saya ketinggalan yang bagian itu, nge-copy X-nya, baru yang X1. Oke, oke, mungkin aku ulangi aja ya. Kayak gini aja. Ini klik yang di pinggir, yang angka tiganya, sampai muncul orange semua, satu baris. Klik Ctrl C. Nah, ini drag aja, sesuai nih sama jumlah itemnya ada berapa. Nah, kayak gini. Barulah nanti kita edit-edit lagi di sininya. X1.2 gitu. X1.3, X1.4, X1.5, X1 underscore total, X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2 underscore total, Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5, Y1 underscore total. Oke, gimana? Udah aman, Helma? Aman Kak. Oke. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang masih bingung atau ada yang ketinggalan? Permisi Kak Andre, Iya, tadi aku ketinggalan yang values itu, value-nya apa sama labelnya apa ya Kak tadi? oke. Nah, kalau value itu buat masukin skala Wikert-nya ya. Jadi di sini kamu ketik aja satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju kayak gitu. Nah, nanti barulah di-add ke si kotak besarnya. Jadi kalau value-nya itu buat masukin nilai skala Likert-nya. Nah, kalau labelnya itu buat menamai variabelnya. Misalnya variabel X1 kan ini namanya variabel sanksi ya. Nah, ini dinamain aja supaya lebih enak. Sebenarnya kalau nggak dinamain pun nggak apa-apa. Cuman supaya lebih enak ya teman-teman. Jadi ada kita namain aja gitu biar lebih enak nih. Biar tahu, oh variabel X1 sanksi, variabel X2 itu pelayan. Gitu. Aman, Alda? Tadi untuk kotak besarnya itu aku nggak bisa diklik Kak. Oke. Oke, mungkin boleh di share screen. Ntar aku kasih akses ya. Oh, udah. Mungkin boleh di share screen nggak? Oke, nah itu kamu labelnya diisi dulu. Ketik sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju ya Kak. Ya, disesuaikan sama skala Likert-nya ya, nilai skala Likert. Satu sangat tidak setuju. Atau mungkin kamu bisa share screen nggak? Oh, zoom-nya pakai HP ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu di add, coba di add. Nah, berarti kan itu udah masuk ya. Kayak gitu. Nanti berikutnya pun yang nomor skala kedua, skala ketiga, itu kamu lakuin hal yang sama. Ketik dulu di labelnya. Ini, nama skala Likertnya ini dua tuh apa? Tidak setuju kan? Masukinlah ke si kotak besarnya. Kayak tadi caranya. Kayak gitu. Oke Kak, sudah bisa. Oke.
Mungkin aku lanjut share screen ya. Oke, mungkin 1-2 menit ya. Mungkin tadi Alda kan masih masukin data ya. Kita tunggu dulu ya 2 menit. Belum aku lanjut ke Fabric Data. Oke, mungkin sebelum masuk data view, nanti teman-teman juga bisa sambil dibuka ya teman-teman. Ini ada tabel-tabelnya juga ya. Nanti karena kita bakal kalau di SPSS banyak berhubungan sama tabel, itu udah aku masukin juga ke Drive. Mungkin bisa sambil dibuka dulu teman-teman. Yang R tabel, T tabel, F tabel, dan tabel-tabel lainnya. Gitu. Supaya nanti kalian bisa langsung membandingkan nih tabelnya. Nilai hasil uji kalian dengan tabel. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, nah di sini kita akan masukkan nih data Excel kalian ke data view ya. Ini di atasnya di headernya udah ada semua kan sampai Y Y2 Y1 total. Nah, ini kita waktunya kita copy mulai dari usia sampai Y1 total. Langsung kalian ke Excelnya ya. Ini kalian copy. Nah, bisa kalian lihat ya kayak gini sampai ke responden semuanya di copy. Ini kalian copy, kalian Ctrl C, lalu kalian masuk ke data view. Nah, di sini kalian paste ya. Nah, mungkin kalau data kalian udah masuk, nanti tampilannya kayak gini, teman-teman. Ini data kalian udah masuk. Tuh, sampai ke responden ke 100. Bisa kalian lihat, ini datanya berarti udah terinput ya. Udah siap buat kita olah. Mungkin teman-teman apa udah masuk semua datanya ke data view? Kalau masih ada yang bingung? Saya ingin bertanya tadi yang di copy itu yang bagian mananya Kak atau semua? Oke, mungkin aku ulang lagi ya. Tadi lihat dulu. Nah, oke, ini kan ada Excel-nya. Nah, kita kan mau ngolah nih dari usia sampai ke Y1 total. Kamu langsung aja klik nih dari yang usia ini, di drag sampai Y1 total semua jawabannya. Kayak gitu. Di copy, Ctrl C. Nah, kita masuk lagi ke data view, terus di paste mulai dari sini. Oke, emang kopinya nggak kelihatan layar. Oke, mungkin dari Helma dulu nih sama Elisia tadi. Aman nggak? Atau perlu aku ulangi lagi? Halo, apa udah aman?
Udah aman Kak saya. Oke. Oke, yang Elisia apa udah aman atau perlu aku ulang? Masih belum kelihatan copy dari Excel-nya. Bentar ya. Bentar ya. Oke, nah ini udah kelihatan nggak Eli buat screen Excel-nya? Oke, nah ini kamu dari yang usia ini kamu drag kayak gini sampai ke batas Y1 totalnya. Istilahnya total Y yang udah disam ya. Set sampai bawah sampai ke responden ke 100-nya. Nah, ini bisa klik kanan. Nah, kalian copy nih, copy. Set. Nah, ini kan udah di copy. Barulah kita masuk lagi ya. Nah, ini sorry belum di delete tadi. Kan udah di remove. Nah, ini langsung aja Ctrl V ya. Nah, data kalian udah masuk ke kayak gini. Gimana, Eli? Udah aman? Oke, oke. Yang pertama di sini kita mau nguji dulu ya statistik deskriptifnya teman-teman yang usia sama jenis kelamin. Langsung aja kita klik Analyze. Ini pilih yang deskriptif statistik, lalu buka yang frequencies. Oke. Nah, di sini kita mau ngolah yang usia dulu ya teman-teman. Yang usia. Oke. Nah, usia ini kita klik masukin ke kotak variabelnya. Kayak gini. Kita bukalah statistiknya. Nah, ini kita mau apa aja nih yang kita olah. Nah, di sini kita bisa pilih nih sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, di sini mungkin yang biasanya muncul nih rata-rata ya, rata-rata atau median, terus mungkin nilai maksimum dan juga minimum. Kalau teman-teman mau uji standar deviasi, sum dan sebagainya ya monggo ya. Cuman kalau di sini biasanya aku yang general aja, itu nilai rata-rata, minimum dan maksimum. Seperti itu. Nah, ini juga kita bisa buka chart, teman-teman. Nanti kalian misal mau pakai diagram dan sebagainya itu juga bisa nih. Mungkin aku cobain yang pie chart ya. Ini mau frekuensi atau persen, itu juga bisa ya. Setelah kalian, kita cobain persen aja. Langsunglah kita klik OK. Nah, ini loading. Ya, sorry ya, bentar. Masih loading. Nah, ini hasilnya. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Kita udah ngolah nih statistik deskriptifnya. Jadi dari sini kalian bisa tahu, oh usia 20 sampai 39 itu ada 23%. Usia segini ada berapa persen gitu. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman. Nanti biasanya yang diambil dari si valid persennya gitu, buat mengetahui persentasenya kayak ini. Nah, pokok di totalnya harus 100%. Itu statistik deskriptif ya. Nah, supaya rapi, jangan lupa nih di sini kita namain teman-teman. Kalian klik nih, yang ada frekuensi ini kalian klik. Nah, langsung kalian ketik aja deskriptif usia. Ini terserah namanya mau apapun bebas terserah kalian. Supaya rapi ya. Nah, itu yang uji statistik deskriptif ya. Nah, selanjutnya kita juga bakal ngolah yang tadi ya jenis kelamin. Oke, karena tadi yang usia udah aku olah, mungkin aku mau satu dong teman-teman volunteer kalian coba olah yang jenis kelaminnya sambil share screen. Satu orang bebas siapa aja.
Oke, mungkin aku tunjuk aja ya supaya nggak kelamaan. Ini, Tawita bisa share screen nggak? Bisa, Kak. Oke, monggo, boleh di share screen ya. Sambil dipraktekin nguji yang jenis kelamin. Oke. Nah, oke, mungkin boleh nih sambil dipraktekin tadi cara nguji statistik deskriptifnya gimana nih jenis kelamin. Mungkin teman-teman lain bisa sambil ikutin ya. Oke. Nah, sorry. Nah, di sini yang biasain nih teman-teman setiap kalian mengolah yang baru itu kalian riset dulu ya. Jadi kalian pilih riset dulu, klik riset, riset. Nah, barulah kalian masukin yang jenis kelamin. Oke, kayak gitu. Oke, ya benar. Oke, oh mengolah median gitu. Oke, chartnya mau pie chart boleh, mau persen. Oke. Hmm. Ya, mungkin boleh ditunjukin outputnya nggak? Udah ada belum, Kak? Oh, belum muncul output. Nah, boleh turun. Nah, benar ya. Berarti kan ya tuh kita bisa lihat nih, laki-laki itu jumlahnya ada 60, perempuannya ada 4. Jadi gak perlu nih teman-teman kita ngitungin satu-satu lewat spreadsheet dan sebagainya. Ya sebenarnya bisa juga sih kalau di Google Form kan ada ya, ada diagram. Tapi mau lewat SPSS pun juga bisa. Kayak gitu. Oke, udah benar dari Talita. Mungkin boleh tolong di stop share. Nanti aku mau share screen. Oke, ya. Nah, ini kita kembali ke outputnya. Mungkin supaya nggak banyak nih teman-teman, nanti kalian bisa klik yang tanda minusnya ini di-minimize aja buat output yang udah selesai gitu. Di-minimize aja supaya lebih simpel ya. Oke, yang pertama sekarang kita mau masuk ke uji keabsahan data ya, uji validitas. Bentar ini. Ini, uji validitas itu data kita bisa dikatakan valid, teman-teman. Bisa lihat ini ya. Kalau nilai R tabelnya lebih kecil daripada nilai R hitung gitu. Jadi R data hasil R hitung di SPSS kalian harus lebih besar dibandingkan data R tabel. Nah, R tabel itu yang ini adalah R tabelnya, teman-teman. Mungkin aku jelasin dulu. Yang atas ini adalah nilai koefisien error. Ini di bab 3 kan kemarin teman-teman yang kuanti ya udah nentuin nih nilai toleransi errornya berapa. Ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang dan sebagainya ya. Maaf Kak Andre, layarnya tidak berjalan. Kalau sekarang gimana Helm? Udah ada di PDF nggak? Belum Kak, masih di SPSS. Oke, sorry, bentar ya. Oke, kalau sekarang.
Sudah, Kak. Oke. Oke, mungkin balik lagi ya. Nah, ini nilai R hitung dikatakan valid gitu. Uji validitas kita dikatakan valid kalau nilai R hitung lebih besar dibandingkan nilai R tabelnya ya. Nah, ini aku highlight yang warna hijau. R hitung itu didapatkannya waktu kalian uji di SPSS, lalu kalian bandingkan dengan yang ada di R tabel. Nah, ini yang atas ini namanya koefisien error, teman-teman. Yang hijau sama biru ini. Kalian sesuaikan lah sama bab 3 kalian. Kemarin kalian pakainya 10% atau 5% gitu. Itu sesuaikan. Ini di sini kita pakai yang 10% aja ya, teman-teman. Yang di baris pertama yang ini. Nih, yang aku kasih highlight kuning. Nah, kita pakainya koefisien errornya 10%. Ini DF sama dengan N-2. Artinya nanti kalian tentuin nih sampel penelitian kalian berapa dikurangin 2 gitu. Buat ngukur koordinatnya di sini, teman-teman. Nah, berarti anggaplah kuesioner tadi kan sampelnya 100. Berarti DF sama dengan 100 kurang 2. Berarti DF-nya adalah 98. Oke, kita cari titik temu ya teman-teman. 0,1 sama 98. Turun, kita cari nih 98 di mana. Set. Nah, di sini teman-teman. Kalian temuin antara sumbu Y dengan sumbu X-nya. Di sinilah titik temunya. Kan DF-nya 98, terus nilai toleransi error-nya tadi adalah pakai yang 0,1 atau 10%. Nah, ini kita warnain ya biar gampang. Nah, artinya nanti nilai uji validitas kalian di SPSS harus di atas 0,1654. Itu buat cara baca tabelnya ya. Ini kita praktekin. Balik lagi ya ke data view tadi. Kita buka yang namanya Analyze. Nah, ini Analyze. Kita klik yang Correlate. Correlate. Kita buka yang bivariate. Nah, uji validitas, kita ujinya per variabel ya. Jadi sampai X1 total itu kita bawa juga, teman-teman. Kita masukin per X1, X2, dan Y ke variabel Y. Jadi satu-satu X1 dulu selesai, sampai muncul hasil, baru X2 barulah berpindah ke X2 dan variabel Y. Nih, nah ini klik supaya gampang nih teman-teman. Kan bisa nih sebenarnya satu-satu kayak gini. Tapi supaya gampang, misal mau masukin semua sekaligus, kalian klik, terus di bawahnya kalian klik juga sampai kontrol. Terus, nah, 1.5 juga klik sampai kontrol, X1 yang sanksinya data, klik sampai kontrol. Set. Ini udah masuk ke variabel, barulah bisa kita olah. Pastikan nih, kita udah ngeklik yang persen dan juga detail gitu. Nah, barulah kita klik OK. Nah, inilah muncul nih teman-teman. Nah, kita bandingin ya. Apakah data kita valid atau enggak. Kita bacanya di yang baris paling pojok yang ada sanksi. Kita bandingkan. Nah, 0,740 lebih besar dibanding 0,1654. Berarti X1.1 kita katakan valid. Begitupun yang bawah-bawahnya. Ini kan jelas ya teman-teman. Validitasnya bagus nih. Lihat 0,7, 0,8. Udah jelas berarti item kalian itu valid. Kita namain supaya enak. Uji validitas X1. Nah, ini data kalian kayak gini udah bisa dinyatakan valid. Sebenarnya kalau mau simple bisa kalian lihat juga sih. Kalau di pojok sininya ada bintang 2. Nah, ini. Kalian lihat nih ada bintang 2 di sini. Berarti itu udah pasti data kalian valid. Gitu. Tanpa harus baca tabel dan sebagainya. Cuman aku tetap ajarin cara baca tabel, membandingkan dan sebagainya supaya kalian juga paham ya gimana cara manualnya. Oke, itu adalah uji validitas untuk X1. Oke, nah seperti biasa buat yang X2 sama variabel Y aku mau minta tolong volunteer 1 orang teman-teman buat dipraktekin sambil share screen.
Ini yang mau volunteer, monggo. Oke, aku tunjuk aja ya. Zaki deh, Zaki bisa share screen? Baik Kak, tunggu sebentar Kak. Oke. Pak sudah terlihat Kak? Oke, sebentar di aku masih loading. Gak apa-apa, ditunggu aja. Oke, udah kelihatan. Oke Kak. Oke, monggo Zaki boleh divaksin uji validitas buat X2. Oke, oke Kak. Oke, nah menurut Zaki valid nggak nih datanya? Udah valid atau belum? Kalau menurut saya sudah valid. Oke, kenapa tuh udah valid? Eh, kenapa? Ya? Kenapa sih? Karena bintangnya ada dua Kak. Oke, bintangnya ada dua. Oke. Nah, ini menurut Zaki nilai R hitungnya udah lebih besar dibanding R tabel atau belum? Lebih besar. Oke, benar ya. Nah, udah paham nih berarti teman-teman. Nah, mungkin boleh nih Zaki sekaligus yang ini juga dicoba nih uji validitasnya dipraktekin ke teman-teman. Gimana Kak? Yang variabel Y-nya sekalian diuji validitas, Oh, dipraktekin baik ke Kak. teman-teman. Nah, valid nggak Zaki nih datanya? Variabel Y. Hmm, valid Kak. Iya, valid benar. Nah, nilai R hitungnya ini udah lebih besar ya dibanding tabelnya. Nah, dan juga udah ada bintang juga. Oke, makasih ya Zaki. Mungkin boleh tolong stop Oke, share. Aku lanjut ke oke. uji variabel. Oke, sebelum lanjut nih teman-teman ada yang bingung nggak tentang uji validitas? Aman ya. Nih, kita sekarang akan beralih ke uji reliabilitas. Nah, tadi uji captcha data karena udah valid semua ya, berarti satu syarat uji captcha data kita sudah terpenuhi. Mungkin aku nah, ya, biar gampang ya. Ambil note.
Nah, di sini kita kasih checklist dulu ya, teman-teman. Berarti kita satu misi kita udah selesai. Kita akan selanjutnya beralih ke uji reliabilitas. Buat mengukur nih data kalian tuh konsisten atau enggak gitu. Sama masih pilih yang analyze. Di sini kalian pilih yang scale ya, teman-teman. Scale. Nah, di sini ada reliability analysis. Oke, nah kalau uji reliabilitas ini kita masukin semua itemnya kecuali yang total. Jadi gini, nah ini kita masukin semua. Set, jadi masukin semua sampai dari X1 sampai Y, kecuali yang total-total. Kita pindahkan ke item. Nah, di statistiknya kita pilih yang scale if item deleted. Tujuannya supaya per item kalian X1.1, X1.2 itu muncul nilai uji reliabilitasnya. Terus kita klik continue. Langsung ya, modelnya alpha udah benar. Langsung kita klik OK. Oke, nah ini muncul nih teman-teman bisa baca dari yang one batch alpha if item deleted. Nah, yang di sini aku kasih warna pink ya. Bacanya dari yang situ itu adalah hasil uji kalian. Coba nih kita bandingkan nih. Apakah data kita valuable atau enggak ya. Nah, ini data dikatakan valuable jika nilai one batch alpha-nya itu di atas 0,6. Sebenarnya ada juga sih yang di atas 0,7 gitu. Tergantung referensi kalian aja ya, nanti pakainya yang mana gitu. Ini juga ada satu trik teman-teman. Semisal nilai kalian variabelnya 0,650-an ya berarti kalian carilah referensi yang batas one base alpha-nya 0,6 gitu supaya data kalian bisa dikatakan variable gitu. Oke, kayak gini teman-teman kita bandingin aja ya. 0,921 jelas lebih besar dibandingkan 0,6. Lihat semuanya ini adalah kepala 9 semua mulai dari X1.1 sampai Y1.5 berarti data kita bisa dibilang variable ya. Jangan lupa dinamain supaya lebih mudah ya. Reliabilitas. Ini kita minimize. Oke, layarnya tidak berjalan. Sorry. Oke, kita ulang lagi, gak apa-apa. Oke, kalau sekarang gimana Helma? Udah kelihatan layarnya? Sudah, Kak. Oke, kita coba ya ulangi. Ini kita pilih analyze, terus kita pilih scale, lalu pilih reliability analysis. Nah, ini aku riset ya, kita ulang lagi. Berarti kita masukin nih semua itemnya kecuali yang X1 underscore total, X2 underscore total, Y underscore total. Ini kita masukin semuanya per item. Nah, set, set. Ini, tep, tep. Nah, kita pindah ke kotak item. Statistiknya kita pilih scale if item deleted. Nah, continue. Kita klik OK. Nah, ini udah muncul nih outputnya. Dibacanya di kolom count batch alpha if item deleted. Nah, ini kita lihat nih dari X1.1 kan kepala 0,9 semua ya. Bandingkanlah dengan syaratnya 0,6, berarti kan jelas lebih besar, berarti data kita variable. Oke, berarti misi kita yang kedua udah selesai ya. Reliabilitas, uji keabsahan data itu udah clear. Saatnya kita ke asumsi klasik. Nah, ini lumayan rumit teman-teman, nanti coba diperhatiin baik-baik ya waktu uji asumsi klasik. Oke, buat uji reliabilitas apa udah paham? Atau ada yang mau nanya? Oke, paham ya. Langsung kita sekarang mau uji normalitas.
Oke, buat mengetahui data kita normal atau tidak. Nah, kita harus bikin nilai residu dulu, teman-teman. Di sini kita coba masuk ke regression. Ini kalian pilih yang linear. Nah, dependent dan independent. Nah, masukin nih variabel terikat kalian apa, variabel bebas kalian itu apa. Variabel terikatnya di sini jelas ya, kepatuhan, berarti masukin ke dependent. Variabel independennya itu sanksi dan pelayanan, masukin ke bagian independent. Nah, kita buka statistiknya. Oke, udah aman. Coba kita buka save. Nah, di sini ada yang residual, teman-teman, kotak residual. Kita klik unstandardized. Nah, supaya muncul nanti nilai residu. Continue. Oke, continue. Udah. Terus jangan lupa klik OK. Oke, ini kita abaikan dulu. Nah, ini kalian udah lihat ya, teman-teman. Ini ada nilai residunya. Nilai residunya. Minus nggak apa-apa, teman-teman. Kalau di normalitas ada negatifnya nggak apa-apa. Nah, di sini kita sekarang uji, teman-teman. Apakah data kita normal atau enggak. Kita lagi analyze. Cari yang non-parametric test. Di sini kita pilih legacy dialogs. Pilih one sample KS. Nah, langsung masukin yang residunya tadi, teman-teman. Yang unstandardized residual. Nah, yang ini. Masukin. Yap. Kita klik OK. Nah, inilah hasil uji normalitas kalian. Di sini aku pakai metode Kolmogorov-Smirnov. Ini bebas ya, teman-teman, metodenya sebenarnya banyak. Cuman aku praktekkan salah satu aja. Kalau teman-teman lebih suka metode yang lain ya silahkan ya. Nanti bisa cari-cari di YouTube juga banyak. Ini yang dibaca dari sini ya, teman-teman. Nah, asymptotic to tail gitu. Ini muncul nilai uji normalitas kalian 0,200. Buat kita tahu apakah data kita normal atau enggak, kita cek lagi modul yang aku kirim. Kita bandingin. Tuh, sebuah data dikatakan normal jika nilai signifikansinya di atas 0,05. Nah, ini ya. Tuh, nah sedangkan kita hasilnya 0,200. Berarti jelas data kita berdistribusi normal. Karena 0,200 lebih besar dibandingkan 0,025. Satu misi selesai, uji normalitas sudah selesai. Oke. Oke, mungkin sebelum lanjut ke uji linearitas, ada yang bingung, teman-teman, uji normalitas atau ketinggalan? Oke, aman ya. Kita coba ke uji linearitas sekarang, teman-teman. Di sini kalian pilih analyze, lalu kalian pilih yang compare means. Nah, ini compare means. Kita pilih means. Seperti biasa, ini kita masukin nih variabel dependennya apa, variabel independennya apa. Jadi kan di sini variabel dependennya kepatuhan, variabel independennya itu ada sanksi dan juga pelayanan. Input ya. Sorry. Oke. Kita buka option. Klik yang ada test for linearity-nya ya, teman-teman. Oke. Di sini kita klik OK. Oke, ini datanya, tabel-tabelnya banyak ya, teman-teman. Kita pelan-pelan. Buat kita tahu data kita linear itu bacanya dari yang ini. Coba kalian drag sampai ke muncul yang ANOVA table, teman-teman. ANOVA table. Ini kita satu-satu ke uji linearitas sistemnya.
sanksi berpengaruh linearitas nggak ke kepatuhan gitu. Nah, ini bacanya dari yang ini, teman-teman, baris yang deviation from linearity. Yang ini. Nah, ini. Tuh, kita dapat hasilnya 0,290. Buat kita bandingkan nih, apakah data si variabel sanksi ini linear atau enggak. Oke, syarat uji linearitas adalah ketika nilai deviation from linearity itu di atas 0,05. Nah, ini adalah 0,290. Berarti data kita untuk variabel sanksi kita katakan datanya linear. Tuh. Terus sama nih yang pelayanan kita cek linear kan nih. Kita buka Nova table-nya. Nah, di sini kita baca yang nilai sig-nya. Di sini dapat 0,011. 0,011 lebih besar dibandingkan 0,005. Nah, berarti data kita juga linear gitu. Buat uji linearitasnya aman ya, berarti. Nah, data kita bisa kita katakan linear. Oke, nah ini checklist ya. Menandakan kita udah di tahap uji multikolinearitas. Oke, sebelumnya udah aman teman-teman uji linearitas? Ya, aman ya. Ini maksimal sampai jam 6 ya, teman. Supaya nanti udah selesai gitu ya. Oke. Ini uji linearitas udah aman. Kita lanjut ke uji multikolinearitas. Oke, sebentar ya. Nah, di sini kita pilih yang regression, pilih linear. Nah, ini seperti biasa, kita riset dulu ya, teman-teman, supaya lebih rapih. Masukkan nih dependennya. Masukkan juga variabel independennya. Kita buka statistik. Kalau uji multikolinearitas di sini jangan lupa kalian klik yang ini, collinearity diagnostic. Nah, di checklist kita klik continue, kita klik OK. Oke. Ini bacanya dari tabel yang ini, teman-teman. Nah, kalian baca cukup satu tabel dari yang koefisien. Nah, dari yang ini, teman-teman, tolerance sama PIF-nya. Itu ya. Oke, kita bandingkan. Data kita ada gejala multikolinearitas atau enggak nih? Nih. Nah, sebuah data dikatakan tidak memiliki uji multikolinearitas ketika nilai toleransinya di atas 0,10. Lalu indikator kedua, sebuah data dikatakan bebas gejala multikolinearitas ketika nilai PIF-nya di bawah 10. Oke, kita cek ya di sini. Untuk variabel sanksi, nah dia nilai toleransinya 0,624. Jelas itu di atas 0,10. Berarti aman ya variabel sanksi dari segi toleransinya aman. Lalu dari segi PIF-nya 1,602 di bawah 10. Berarti dari segi PIF-nya juga aman. Nah, begitupun yang bawahnya, yang pelayanan juga kan sama nih nilainya, teman-teman. 0,624 sama 1,602 berarti data kalian bebas gejala multikolinearitas. Nah, udah aman ya. Oke. Oke, kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Ini checklist dulu ya. Oke, uji heteroskedastisitas ini lumayan tricky. Perhatiin baik-baik.
Yang pertama, kita harus mengubah dulu nih teman-teman. Si nilai residual ini harus positif. Istilahnya kita harus bikin dia positif. Gimana caranya? Ini kita pilih transform, pilih compute variable. Di function groupnya ini kita pilih yang arithmetic. Nah, di sini function and special variables kita pilih ABS ya, absolute ya. Mungkin teman-teman kalau belajar matematika ya pernah dengar kan nilai absolute, berarti kan nilainya kan gak ada negatif ya. Klik 2 kali, nah sampai muncul kayak gini, masukkanlah nilai unstandardized residual yang ini ke dalam kurungnya. Nih ada tanda panah atau nanti klik aja, set. Nah, udah masuk ya, kita namain target variabelnya ini bebas, aku namain aja ABS res. Oke. Oke, nah bisa lihat ya teman-teman, di sini nilai residualnya yang ada negatif sebelumnya sekarang udah jadi positif. Artinya ini data udah siap kita uji heteroskedastisitas. Quick analyze buat uji heteroskedastisitas, kita buka regression, kita buka linear, seperti biasa kita reset terlebih dahulu. Ini kita masukin yang ABS res ya. ABS res masukin sebagai variabel dependennya. Lalu kita masukin variabel independennya. Udah sanksi sama pelayanan. Langsung aja kita klik OK. Ini kita bacanya dari yang koefisien teman-teman yang ini. Nah, oke. Ini kita baca dari sini ya. Buat kita tahu, nanti kita baca dari yang kolom sig, nilai sig buat baris ke sanksi. Oke, ini ya. Langsung aja aku incarin aja biar enak. Kita baca dari yang ini. Ini sama ini. Di sini nilainya 0,575 sama 0,384. Apakah data kita heteros, bebas gejala heteroskedastisitas atau enggak? Nah, langsung kita bandingkan dengan modul yang tadi. Tuh. Data dikatakan, oh ini, data dikatakan bebas gejala uji heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya di atas 0,05. Oke, berarti dari data kita yang tadi, ini udah jelas bebas gejala heteroskedastisitas. Kenapa? Karena yang pertama, variabel sanksi, ini nilai signifikansinya 0,575, jelas lebih besar dibandingkan 0,005. Lalu untuk variabel pelayanan, hasil signifikansinya 0,384, lebih besar dibandingkan 0,005. Berarti kita bebas gejala heteroskedastisitas. Oke, sebenarnya banyak sih teman-teman metodenya. Mungkin dulu kalau yurekannya Mas Alvin pakai metodenya yang scatter plot gitu kan. Jadi itu tergantung sih, bebas ke peneliti masing-masing gitu. Kalau kalau kalian mau coba uji-uji yang lain tuh boleh, mungkin boleh nih kalau tanya ke Mas Bay yang lain atau mau dari YouTube juga boleh. Kalau aku lebih suka pakai uji gue secara umum. Oke, itu berarti uji asumsi klasik kita udah selesai semua ya syaratnya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke uji regresi bergandanya teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang uji heteroskedastisitas atau uji-uji lainnya? Oke, aman ya? Oke. Nah, sekarang saatnya tahap final. Ini kita bakal uji regresi berganda. Kita klik regression, linear, reset semuanya. Masukkan variabel dependen kalian, berarti kan kepatuhan. Variabel independennya itu sanksi dan juga pelayanan. Oke.
Kita klik OK. Oke, kita namain dulu ya biar enak. Uji regresi berganda. Oke, ini outputnya banyak ya teman-teman. Sebentar. Nah, oke, yang pertama di sini kita akan mengukur nih korelasi antar variabelnya itu berapa sih variabel X ke Y itu, uji korelasinya. Nah, kalau kalian pakainya regresi berganda, berarti kalian bacanya yang adjusted R-square. Nilai R-square yang sudah disesuaikan. Tapi kalau regresi sederhana, cukup baca yang R-square biasa aja. Di sini muncul nilai kalian adjusted R-square-nya 0,642. Berarti artinya apa? Di sini artinya nilai variabel X itu mempunyai pengaruh sebesar 64,2% gitu kepada variabel Y. Variabel X-nya ada sanksi dan pelayanan, variabel Y-nya itu ada kepatuhan. 64,2%. Nah, jadi pengaruhnya lumayan ya teman-teman, tinggi 64%. Nah, 35,8%-nya kemana Kak? 35,8%-nya artinya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti atau tidak digunakan dalam penelitian ini. Mungkin ada edukasi dan sebagainya, pengetahuan yang nggak kita teliti gitu. Variabel-variabel yang nggak kita teliti. Pokoknya yang sanksi dan pelayanan ini punya pengaruh sebesar 64,2% terhadap si kepatuhan. Oke, berarti nilai koefisiensi udah aman ya. Aman. Sekarang kita membaca persamaannya. Persamaan regresi berganda. Oke. Ini bacanya dari yang ini teman-teman koefisien. Tabel koefisien semua ini. Kita bakal bikin rumus persamaan matematikanya. Oke. Nah, ini persamaannya teman-teman. Ini sama kok tabelnya. Y sama dengan A plus B1X1 ditambah A plus B2X2. Nah, A itu adalah nilai konstanta, B itu adalah koefisien regresi. Nah, ini A itu diambilnya dari sini. Nah, ini A. Oke, yang B-nya aku kasih warna lain ya. Diambilnya itu dari sini. Nah, sini. Sama sini. Berarti ini kan X1, X2. Kita bikin rumus persamaannya. Oke, persamaannya Y sama dengan A ditambah B X1 ditambah B X2. Y sama dengan, masukin nih nilai A-nya teman-teman. Berarti kan 2,219 ditambah 0,438 X1 ditambah 0,566 X2. Nah, kita baca apa sih arti persamaan yang kayak gini, teman-teman? Nah, artinya sebentar. Ini ya, teman-teman. Tuh. Yang pertama dari konstanta dulu. Nilai sebesar 0,219 itu kan
lambangnya positif ya, nggak ada negatifnya. Berarti artinya hubungan antara variabel independen dan dependen yang kita teliti itu memiliki pengaruh yang searah gitu. Searah artinya ketika nilai sanksi ataupun pelayanannya meningkat, otomatis kepatuhan wajib pajaknya juga meningkat gitu. Kalau tidak searah itu berarti sebaliknya teman-teman. Kalau tidak searah mungkin ketika sanksi naik, kepatuhan belum tentu ikut naik juga. Itu namanya tidak searah. Nah, di sini karena searah, artinya ketika sanksi dan pelayanan naik, itu si kepatuhan akan ikut naik juga. Kan nilai kepatuhan pajaknya adalah 0,2219. Selanjutnya, kita akan baca nih yang persamaan koefisien regresi X1-nya. Nah, ini kan 0,438. 0,438 itu positif juga. Nah, di sini ketika nantinya ada kenaikan sebesar 1%, maka artinya variabel independennya dianggap konstan dan artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan juga variabel dependennya. Seperti itu, teman-teman. Tuh, begitupun yang variabel X2 juga sama ya teman-teman. Yang tadi positif juga, dan ini ada 0,566. Artinya, ketika nilai pelayanan mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan pajak akan naik juga sebesar 0,566. Nah, ini artinya kan searah ya. Ketika kenaikan, ketika pelayanan naik, maka kepatuhan juga ikut naik. Oke, sorry. Oh, oke. Oke. Ya, 17.20 kita break azan maghrib ya. Oke, kita break dulu ya teman-teman.
Oke, teman-teman karena udah berhenti ya tadi, kita lanjut lagi. Hmm, tadi sampai mana? Oh ini. Tadi tuh sampai yang variabel X2 ya, yang pelayanan memiliki nilai positif sebesar 0,566. Nah, ini berarti artinya kalau pelayanannya naik sebesar 1%, maka kepatuhan pajak akan meningkat 0,566 gitu. Nah, itu artinya kan searah ya, artinya konsisten. Ketika X naik, Y juga ikut naik seperti itu, teman-teman. Lanjut, artinya dari model penelitian ini, model regresi berganda yang ini, kita sudah bisa menginterpretasi datanya gitu ya, dengan ketentuan yang tadi udah dijelaskan. Nah, ini masih ada lagi, sedikit lagi teman-teman. Itu kita akan uji hipotesis, teman-teman. Uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu ada yang namanya uji T dan juga uji F. Kalau T ini untuk mengukur pengaruh, ada nggak sih pengaruhnya gitu. Nah, kalau teman-teman pakainya two tail, berarti cukup sampai uji T aja gitu. Tapi kalau kalian one tail, berarti selain uji T, kalian harus mengukur juga uji F-nya gitu. Nah, di sini kita akan coba bacanya seperti apa. Nah, kalau yang uji T dulu ya teman-teman. Uji T itu dibacanya dari sini teman-teman. Nah, yang ini. Tep, tep. Ini kan ada kolom T ya. Nah, terus kalian tarik garis lah dari sanksi sampai pelayanan sampai ke kolom T-nya gitu. Itulah yang kita akan uji T itu dari nilai yang 0,5 5,734 dan 6,056. Kita bandingkan. Nah, di sini gimana sih sebuah data dikatakan hipotesisnya terjawab atau tidak? Nah, nah ini ada syarat. Nah, untuk melihat pengaruh atau tidaknya, nilai T hitung berarti harus besar daripada T tabel. Lalu untuk melihat nyata atau tidaknya berarti nilai signifikansinya harus di bawah 0,05. Nah, kita lihat ya tadi ya teman-teman, jelaskan 5,734 sama 6,056. Kita bandingkan dengan uji tabelnya. Nah, sini kita buka yang berarti pakai yang 10% ya. Nih kita pakai yang ini. Nah, sorry teman-teman, sorry. Kita pakainya yang ini ternyata. Nah, kalian baca yang di atasnya ini kan, A ini adalah nilai koefisien error dibagi 2, berarti 10% bagi 2 itu pakai yang 5%. Nah, kita baca yang ini. Nah, kita pakai yang ini. Terus kita buat si koordinat DF-nya itu adalah sampel dikurangi jumlah variabel. Berarti 100 dikurangi 2. 100 kurangi 2 itu berarti kan 98. Coba ya kita cari titiknya. Ini sama berarti di kolom 0,10 sama 0,10 sama 98. Kita cari titiknya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita akan di sini. Berarti nilai uji T kita harus di atas 1,66 sekian. Nah, berarti kan tadi udah jelas ya, kepala 5 sama kepala 6 dibandingkan dengan 1,6. Ya berarti jelas loh. Hipotesis kita, baik itu si variabel sanksi dan pelayanan, memiliki pengaruh terhadap kepatuhan gitu. Nah, kita lihat nih, nyata atau enggak pengaruhnya. Nah, kita lihat aja. Ketika nilai signifikansinya di bawah 0,05 berarti pengaruhnya nyata. Nah, di sini nilai signifikansinya itu 0 semua. Berarti kan 0, jelas kan lebih kecil dibandingkan 0,05. Berarti artinya sanksi dan pelayanan memiliki pengaruh yang nyata terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti itu. Itu adalah uji T-nya ya, teman-teman. Sekarang karena kita pakainya one tail, berarti kita harus ada uji F juga. Nah, uji F dibacanya dari yang ini, teman-teman.
Nah, ini ya, F-nya di sini 89, signifikansinya 0. Ini nggak beda jauh teman-teman sama uji T, cuma nanti bedanya di cara baca tabelnya aja. Oke, kita cek di uji F. Nah, ketika nilai F itu lebih besar dibandingkan F tabel, berarti variabel X1 si sanksi dan juga pelayanan X2 itu pengaruhnya simultan atau sama-sama berpengaruh terhadap variabel Y-nya, yaitu kepatuhan. Nah, kita juga cek juga nanti ketika nilai signifikansinya di bawah 0,05 berarti pengaruhnya nyata. Seperti itu. Ini buka tabel F-nya teman-teman, tabel uji F. Nah, ini kita coba belajar juga ya cara baca tabelnya. DF ini adalah variabel dikurangi 1. Berarti variabel kita ada variabelnya ada 3 ya. 3 tadi kan 2X, 1Y, berarti 3 dikurangi 1. Berarti 2. Berarti kita akan pakai kolom yang ini ya. Nah, kita pakai kolom yang aku kasih warna pink. Sedangkan DF penyebutnya itu adalah N dikurang K, sampel dikurangi variabel. Berarti 100 dikurangi 92 dikurangi 3 ya. 100 dikurangi 3 itu kan 97. Kita tarik koordinatnya. Bertemulah di sini, teman-teman. Ini adalah syaratnya. Berarti syaratnya itu adalah harus di atas 2,36. Nah, kita cek ya. Jelas kan di sini F kalian 89 di atas 2,36. Nah, di sini juga kan signifikansinya 0 di bawah 0,05. Artinya variabel sanksi maupun pelayanan sebagai X1 dan X2 itu berpengaruh secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel Y atau kepatuhan. Begitupun dengan nilai signifikannya, kan nyata atau tidaknya karena tadi di bawah 0,05 berarti variabel X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan dan juga nyata terhadap variabel Y. Seperti itu, teman. Nah, ini adalah regresi berganda kita udah selesai, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak nih, teman-teman? Atau mungkin ada yang mau diulang? Oke. Nah, nggak ada pertanyaan ya. Mungkin udah paham. Mungkin terakhir sih teman-teman, aku kasih bonus aja ya. Mumpung ada waktu lah 10 menit ya. Kita coba praktekin data sekunder ya teman-teman. Supaya teman-teman ada nilai lebih lah ya. Nggak cuma bisa ngolah kuesioner, tapi kalian juga bisa ngolah data keuangan dan sebagainya. Terutama teman-teman yang bisnis dan pajak. Supaya nanti kalian bisa ngolah data keuangan. Oke, kalian buka dulu yang kuesioner contoh data sekunder, file Excel yang contoh data sekunder. Oke, sebentar ya, aku nanti share screen. Nah, masih remote. Oke, inilah teman-teman gambaran dari contoh data keuangan. Nih, sebenarnya nggak akan beda jauh ya teman-teman sama data yang tadi cara ngolahnya. Cuman mungkin modelnya kalian mungkin masih agak kaget ya modelnya seperti ini. Tapi ini bisa teman-teman. Kita akan menguji nih teman-teman. Apakah si ROA, return of apalah aku nggak tahu namanya singkatannya. ROA, ROE, dan PER ini berpengaruh terhadap harga saham. Langsung aja kita coba uji pengaruhnya ya teman-teman. Kita praktekkan pengolahan datanya seperti apa dan bagaimana. Kita delete dulu ya yang tadi. Oke, ini bentar, kita close output yang lama.
Nah, sekaligus aku mau ngajarin juga cara kalian import data secara langsung ke SPSS. Nah, harusnya tadi ini sih, kalian udah download dulu si kuesioner yang data sekundernya. Nah, ini kalian import data, klik Excel. Nah, langsung aja klik yang file tadi yang data sekunder kita import ke sini. Oke, mungkin masih loading ya. Oke, nah, oke, nice. Kita akan coba. Sebentar, masih belum muncul. Oke, udah muncul. Nah, tapi masih berantakan. Kita, ya inilah kelemahannya kalau import data langsung seperti ini, teman-teman. Terkadang berantakan gitu. Jadi plus minus. Kalau kalian masukin data manual, ya effortnya banyak, tapi datanya lebih rapi gitu. Tapi kalau import data, kalian cepat, nggak harus ngetik-ngetik, tapi kadang berantakan seperti itu. Nah, tuh kalian lihat kan mungkin ini komanya masih banyak banget dan sebagainya. Nah, ini kita rapikan dulu. Yang rawa X1, komanya kita ubah sampai jadi 0. Nah, desimalnya. Ini juga. Ini juga kita ubah sampai jadi 0. Udah ya. Oke, bedanya apa Kak cara ngolah data sekunder dan primer? Kalau primer, kalian tadi harus uji keabsahan data. Kalau sekunder, itu kalian nggak usah uji validitas, reliabilitas itu nggak perlu. Langsung kita masuk ke asumsi klasik. Dengan tambahan ada uji autokorelasi. Nah, langsung aja ya. Mungkin aku agak cepat ya teman-teman, karena tadi udah dijelasin juga cara uji normalitas sampai multikolinearitas. Langsung kita praktekin aja. Kita uji normalitas terlebih dahulu. Di sini kita klik linear, masukkan variabel dependennya, masukkan variabel independennya. Di sini kita klik yang save, kita bikin nilai residualnya terlebih dahulu. Kita klik OK. Oke, nilai residualnya sudah muncul. Sorry, bentar. Bentar ya. Aku izin buka sesuatu dulu. Oh, sorry, ternyata masih mute. Maaf.
Oke. Oke, bentar ya, teman-teman. Ini di aku soalnya belum keluar outputnya dari tadi. Oke, mungkin aku boleh minta tolong teman-teman praktekin nggak? Aku nanti pandu karena di aku output yang keluar. Mungkin Zaki lagi aja ya, Zaki. Zaki bisa share screen lagi. Maaf Kak, tadi saya ketinggalan banyak. Oh, ketinggalan banyak. Oke, yaudah nggak apa-apa sih. Nanti ada recordnya ya. Nanti bisa dipelajari lagi ya, Zaki ya. Oke, mungkin Baik Tawita, Kak. Tawita boleh share screen nggak? Aku juga ketinggalan banyak, Kak. Oke, ketinggalan banyak juga. Yaudah, nanti bisa nonton recordnya ya. Oke, teman-teman mungkin karena ada kendala ya di aku buat data sekunder, mungkin nanti aku bikin recordnya aja ya, aku tambahin buat yang data sekunder. Tadi soalnya outputnya nggak muncul, mungkin yang ini juga nanti recordnya bakal dibagikan ya teman-teman ke grup. Mungkin boleh nanti buat diulang-ulang, barangkali buat direka dan sebagainya. Nah, mungkin karena udah selesai, teman-teman, mungkin sebelum tutup, aku minta waktunya buat dokum sebentar, boleh? Kan boleh on cam dulu, teman-teman. Oke, mungkin yang belum on cam, boleh on cam dulu sebentar.